Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Anjeli Putri Rahmadani dan rekan saya Panji Rianto. Di video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai cost of capital atau yang bisa disebut biaya modal. Tahukah kalian apa itu cost of capital atau biaya modal? Berikut pengertian biaya modal menurut para ahli. Menurut Sutrisno, biaya modal adalah semua biaya yang secara real digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan sumber dana dalam melakukan investasi perusahaan. Adapun menurut Martono dan Harjito, biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasional perusahaan. Biaya modal ini erat kaitannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Dari sisi investor, tinggi rendahnya tingkat keuntungan yang disyaratkan dipengaruhi oleh tingkat risiko, aktiva yang dimiliki, dan struktur modal. Sedangkan bagi pihak perusahaan, tingkat keuntungan yang diminta merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal itu dari investor. 3 alasan yang mendasari penentuan besarnya biaya modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, maksimisasi nilai perusahaan dengan cara meminimumkan biaya-biaya yang dikeluarkan, termasuk biaya modal. Kedua, membantu dalam keputusan rencana investasi karena memerlukan suatu estimasi tentang biaya modal. Lalu beberapa keputusan lain seperti leasing, bond refunding, dan manajemen modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Setelah itu, beberapa faktor yang mempengaruhi biaya modal, diantaranya kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Biaya modal dibedakan menjadi 2 macam. Berikut penjelasan mengenai kedua jenis biaya modal. Yang pertama, biaya modal secara individual. Dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dananya. Di antaranya, biaya hutang atau cost of debt, biaya saham preferen atau cost of preferred stock, biaya saham biasa dan laba ditahan, dan biaya saham biasa baru atau cost of new common stock. Biaya utang atau cost of debt merupakan tingkat pengembalian yang diberikan sebagai syarat dari pihak kreditur atas utang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, seperti hutang bank maupun obligasi. Nah, cost of debt terdapat 2 jenis. Yang pertama ialah before tax cost of debt atau biaya utang sebelum pajak. Dapat diketahui dengan cara melakukan perhitungan dengan rumus berikut ini. Yang kedua, after tax cost of debt atau biaya utang setelah pajak. Dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Selanjutnya, biaya saham preferen atau cost of preferred stock merupakan biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Biaya saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham preferen. Biaya modal saham preferen dapat dihitung dengan cara membagi dividen saham preferen per tahun dengan keuntungan bersih penjualan saham preferen. Dapat dilihat dalam rumus berikut ini. Biaya saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri.
merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Biaya modal sendiri ini dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba, atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham baru. Terdapat 3 pendekatan untuk menaksir laba ditahan: diskon cash flow, capital asset pricing model (CAPM), bond yield plus risk premium. Pendekatan diskon cash flow dapat dihitung dengan rumus berikut ini: KS sama dengan D1 dibagi B0 ditambah G. Pendekatan capital asset pricing model (CAPM) dapat dihitung dengan rumus KS sama dengan KRM ditambah KM dikurang KRF dikali BI. Pendekatan bond yield plus risk premium: membeli saham biasa pada umumnya lebih berisiko daripada membeli obligasi yang memberikan penghasilan tetap dan relatif pasti. Oleh karena itu, investor yang membeli saham biasa mengharapkan suatu premi risiko di atas tingkat keuntungan obligasi. Rumusnya yaitu KS sama dengan tingkat keuntungan obligasi perusahaan ditambah premi risiko. Biaya saham biasa baru merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa baru. Biaya saham biasa baru akan lebih besar daripada biaya laba ditahan karena penjualan saham baru memerlukan biaya peluncuran atau flotation cost. Flotation cost akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Biaya flotation cost ini meliputi biaya mencetak saham, komisi untuk pihak menjamin emisi saham, penawaran saham. Berikut rumus perhitungannya. Setelah membahas biaya-biaya modal individual, sekarang akan dibahas mengenai biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan: jika pembiayaan suatu investasi perusahaan menggunakan berbagai sumber modal yang berbeda, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau bisa disebut dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah biaya modal yang merupakan perimbangan setiap komponen modal dalam struktur modal secara keseluruhan. WACC dapat juga diartikan sebagai rasio keuangan yang menghitung biaya pendanaan perusahaan untuk memperoleh aset dengan membandingkan struktur utang dan ekuitas bisnis. Rumus WACC sama dengan WD dikali KD 1 dikurang P ditambah WP dikali KP ditambah WS dikali KS, di mana WACC biaya modal rata-rata tertimbang, WD proporsi utang dari modal, WP proporsi saham preferen dari modal, WS proporsi saham biasa atau laba ditahan dari modal, KD biaya utang, KP biaya saham preferen, KS biaya laba ditahan. Contoh kasus 1. Sebuah perusahaan memiliki struktur modal 80% modal sendiri dan 20% utang. Perusahaan tersebut merencanakan penambahan dana sebesar 1 miliar dan dibiayai dengan laba ditahan dan utang masing-masing 65% dan 35%. Berapa biaya modal rata-rata apabila biaya saham 20%, biaya utang 15% dan tarif pajak 35%? Penyelesaiannya: struktur modal perusahaan adalah 35% utang, 15% saham preferen, dan 50% modal sendiri dari laba ditahan. Biaya utang adalah 13%, biaya saham preferen 13,6%, dan biaya laba ditahan 17,5%. Berapa WACC perusahaan apabila tarif pajak 35%? Penyelesaiannya: Nah, kita sudah membahas mengenai berbagai hal, mulai dari definisi cost of capital, faktor-faktor yang mempengaruhi cost of capital, serta komponen-komponennya, yaitu biaya utang, biaya saham preferen, biaya saham biasa dan laba ditahan, biaya saham biasa baru. Kita juga membahas tentang weighted average cost of capital, serta contoh soal terkait. Kami dari kelompok 3 berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.